Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 20 Rabi' al-Thani 1444 Hijriah, bertepatan dengan 13 November 2022 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Bahwa jaa fi takhliq as-samawati wal ardh wa ghayriha min al-khalaiq. Haddatsana Sa'id bin Maryam, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, haddatsana akhbarana Muhammad bin Ja'far, akhbarani Syarih bin Abdullah bin Abi Namir an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala bitu fi baiti Maymunah lailatan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha lianzur kaifa salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi laili. Fatahadatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada falamma kana nisfu al-lail al-akhir aw ba'dahu qa'ada fanadhara ila as-sama'i wa qala inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahar la ayatin li ulil albab. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال للصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlihi ta'ala wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina mursalin, dan sesungguhnya telah tetap janji Allah, janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi para rasul. Pembahasan hadis kita di dalam permasalahan ini adalah dari ayat kalimat sabaqat, telah menjadi ketetapan. Itu yang diinginkan di dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis akan beristimbat dengan hadis Abi Hurairah yang pernah kita lewati, dari sifat yang ada dan banyak. Maka beristidlal Al-Imam Al-Bukhari dari lafaz di dalam Al-Quran sabaqat, telah menjadi ketetapan, dengan hadis haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lamma qadallahu al-khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Makna dari hadis ini telah kita lewati bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, lama qadallahu al-khalqa, di saat Allah telah selesai menciptakan makhluknya, kataba indahu fawqa arsyihi, maka Allah menulis segala yang terjadi dari awal penciptaan makhluknya sampai selesai. Dan kataba indahu fawqa arsyihi, maka dia menyimpan catatannya itu di lauh mahfuz, di atas arsy-Nya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku itu penetapannya mendahului dan lebih dominan daripada kemarahanku. Maka permasalahan kalimat sabaqat
Inna rahmati sabaqat ghadabi, ini yang ingin disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di antaranya, dan juga disebutkan di sini sifat-sifat Allah yang banyak. Pertama sifat al-khalq, dan itu telah kita lewati di pelajaran yang lalu tentang permasalahan khalq dari ucapan Allah di dalam Ali Imran di akhirnya yang telah antum semua baca. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Maka masuk di sini pun sifat al-khalq, penciptaan. Dan begitu pun sifat penulisan, kataba, bahwa Allah menulis, dan sifat rahmah dan sifat ghadab. Dan sifat rahmah telah kita lewati di pelajaran yang lalu, dan sifat ghadab juga telah kita lewati. Maka kita masuk kepada sanad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail. Ismail di sini adalah Ismail ibnu Abdullah yang masyhur dengan Ibnu Abi Uwais Al-Madani dari ahli Madinah. Dan dia adalah keponakan dari Imam Malik dari pihak ibu. Berkata kepada Imam Malik khol, maka gambarannya seperti Hudzaifah, Abdurrahman, Muhammad, Abdullah, anak-anak kita mengatakan kepada pihak paman dari ibu yang ada di Yaman, dari saudara-saudara istri kita yang ada di Yaman, mereka mengatakan ya khol, paman dari pihak ibu. Maka keutamaan bahasa Arab dari bahasa lainnya sangat eksplisit dan sangat detail. Adapun bahasa Indonesia, maka kebanyakan sama, pihak dari bapak dan pihak dari ibu, saudara bapak dan saudara ibu, laki-lakinya dinamakan paman, istrinya dinamakan bibi. Tidak ada pengecualian. Apakah di bahasa Minang ada pengecualian atau sama? Paman, bibi, gitu aja. Ya, maksudnya sama. Dari pihak bapak, pihak ibu sama. Dari Jawa pun sama, dari Sunda pun sama. Namun untuk orang Jawa ada kelebihannya. Bapak ataupun ibu jika lebih besar usianya dari bapak kita, jabatannya dikatakan Pak D, Bude, Pak Gede, singkatannya seperti itu. Ibu Gede. Itu maknanya, kelebihannya bahwa si paman ini di atas dari bapak saya. Dan jika dia lebih kecil usianya, masih junior, maka dikatakan Pak Le, bapak cilik, dan Bule, ibu cilik, lebih kecil. Itu salah satu dari faedah bahasa Jawa. Apakah di bahasa Minang ada? Bapak besar, bapak kecil, untuk membedakan ibu saya nih dan bapak saya nih jabatannya di keluarga tuh lebih besar dan lebih kecil, seperti itu. Dan begitu pun in English, maka hanya ada uncle and aunt, paman dan bibi. Adapun di Arab dilihat dari pihak bapak, maka am, paman, am dan istrinya ammah. Adapun dari pihak ibu, seperti tadi saya bilang, Hudzaifah memanggil kepada paman-pamannya yang dari Yaman, untuk laki-laki dari saudara ibunya laki-laki khol, dan untuk istrinya ataupun untuk perempuan dari adik ataupun kakak ibunya kholah, khol dan kholah. Maka di Arab diketahui kalau dipanggil ya kholi, berarti dari pihak ibu. Dan ini yang kebanyakan lebih dekat, meskipun nasab lari ke pihak paman. Maka Hudzaifah Mulyono Hadikusumo nasabnya kepada bapaknya. Namun kedekatan kekeluargaan kebanyakan kepada khol.
Namun karena mereka tidak tinggal di sini, maka lebih dekat dengan kita juga. Maka khol dari pihak ibu, am dari pihak laki-laki, suami. Jadi dari pihak bapak, dari pihak ibu berbeda. Am dan ammah, khol dan kholah. Kembali kepada Ismail ibnu Abi Uwais, dohirnya ibunya dia adalah saudaraan dengan Imam Malik. Maka Imam Malik paman, tapi dari pihak ibu. Jadi ibunya Ismail dengan Imam Malik adik kakak dari pihak ibu. Makanya dia memanggil Imam Malik dengan khol. Kalau dia dengan Imam Malik itu dari suaminya, misalnya bapaknya Ismail, dengan Imam Malik itu saudaraan, bapak laki-laki, maka dia memanggil kepada Imam Malik apa? Ammi, am. Itu hubungan Ismail ibn Abi Uwais kepada Imam Malik, dan kami jelaskan dengan contoh agar lebih jelas apa maknanya khol dan makna am. Maka Ismail ibn Abi Uwais barakallahu fikum, dia hidup di tabaqah yang ke-10. Dan inilah dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang hidup di tabaqah yang ke-10. Dan tabaqah yang ke-10 sering kita ulang, mereka adalah orang-orang yang mengambil dari para itba at-tabi'in dan tidak bertemu dengan orang-orang tabi'in, hanya itba at-tabi'in. Maka di sini Ismail ibnu Abi Uwais hanya melihat Imam Malik, dan Imam Malik itba at-tabi'in dan ru'usnya Imam Malik. Maka di atas dari Imam Malik masuklah tabi'i, tabi'i besar, tabi'i shagir, tabi'i mutawassit. Maka dia hanya melihat Imam Malik. Maknanya guru-guru kebanyakan di tabaqah yang ke-10 ini adalah guru-gurunya ru'us itba'i tabi'in seperti Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj dan yang lainnya. Maka Ismail ibnu Abi Uwais di tabaqah yang ke-10 ini sejajar ataupun seusia ataupun satu tabaqah dengan Imam Ahmad dan guru Imam Al-Bukhari yang lainnya seperti Musaddad ibnu Musarhad, dan juga di zamannya dia seperti Hafs ibnu Umar yang kemarin kita lewati, dan Sa'id ibnu Abi Maryam yang antum baca juga. Dan juga Ali ibn al-Madini, ya, ke-10. Maka inilah dari guru-guru Imam Al-Bukhari yang ada di tabaqah yang ke-10, di antaranya Ismail ibn Abi Uwais. Lalu Ismail ibn Abi Uwais, faedah di sini, dia telah diperbincangkan oleh para ulama. Berkata Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, agar kita mulai masuk kepada perincian bagaimana para ulama membincangkan tentang rawi-rawi di sini. Berkata Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, rawa an khalihi Malik ahadits gharaib la yutabi'u ahadun alaih. Dia meriwayatkan dari khalnya, dari paman pihak ibu Imam Malik, hadis-hadis yang gharaib, yang berkesendirian, tidak diikuti oleh para muhaddisin yang lain. Maka hadis-hadis yang berkesendirian, apalagi dari Imam Malik, imam, kemudian kok dia berkesendirian? Apakah Imam Malik pelit, hanya memberikan kepada kepada keponakannya dan tidak memberikan kepada yang lain? Tidak, sama-sama satu majelis dalam periwayatan ilmu. Dia duduk dengan Imam Malik dan yang lainnya. Namun kenapa terjadi hadis-hadis yang aneh? Inilah menandakan bahwa pada hafalannya ada sesuatu. Maka berkata Abu Hatim, mahaluhu sidq wa kana mughaffalan. Kalimat mughaffal, dia itu mughaffal. Ghaffal artinya adalah tertutup, seperti muqaffal. Mughaffal maknanya akalnya itu kurang, agak tertutup.
Maka ini Abu Hatim berbicara mahaluhus sidq, maknanya dia bisa dipercaya dari segi amanah. Namun kana mughaffalan, kembali kepada hafalannya. Dan Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi, mendinglah menjadi dia itu diambil hadisnya, mending. Dan didhaifkan selain tadi oleh Abu Hatim Mughaffal mengatakan, dan Ibnu Adi, juga oleh Imam An-Nasa'i mengatakan laisa bithiqah, dhaif, maka dia lemah hadisnya. Dan Yahya Ibnu Ma'in pun mengatakan dia dhaifun ad'af, dia dhaif dan sangat lemah. Dan bahkan berkata Yahya Ibnu Ma'in, saduqun dhaiful aql laisa bidaka, dia adalah rawi yang saduq, kita katakan dari segi amanahnya saduq, bukan pendusta, namun dia dhaiful aql, maka akalnya itu lemah, hafalannya itu kurang. Maka di sini barakallahu fikum, jika kita kembali kepada ucapan para ulama, nanti antum akan pelajari insyaallah, janji kami, kitab Ad-Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Bagaimana kita menghukumi rawi-rawi dari para ucapan ulama Al-Jarh wa Ta'dil, ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan. Maka dari ketentuan-ketentuan di sini, dari dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, ada yang dinamakan dengan jarah mufassar dan jarah ghairu mufassar. Jarah mufassar adalah jarah yang jelas. Jelasnya bagaimana? Jarah itu kembali kepada adalah dia. Misalnya dia dipercaya, dinamakan tadi oleh para ulama dia saduq. Kembali kemana? Ke agamanya, bahwa dia dipercaya, tidak pernah berdusta dan sebagainya. Itu dinamakan adalah. Dan dia di sini saduq, maknanya